Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita semua tetap dalam keadaan damai, sukacita, dan kasih dari Kristus Tuhan kita. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang keempat. Dan pada hari Minggu ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan yang tampil di depan orang banyak mewartakan kabar sukacita dengan penuh kewibawaan. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sedang melihat penampilan dari beberapa tokoh di negara kita ini. Karena kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pemilihan umum, baik itu untuk presiden dan wakil presiden maupun calon-calon anggota legislatif di negara kita. Selain dari foto-foto yang terpampang bersama dengan moto-moto dan visi misi dari orang-orang yang ingin menampilkan diri kepada masyarakat, masyarakat juga mengharapkan bahwa tokoh-tokoh ini dapat memperkenalkan diri melalui pertemuan-pertemuan dan bagaimana mereka berbicara untuk mengungkapkan harapan-harapan dan cita-cita bersama dengan bangsa ini ke masa depan. Di atas segalanya itu, orang menentukan satu tokoh yang berwibawa, yang berkuasa, yang bisa didengarkan nanti dan dapat menggerakkan masyarakat kepada apa yang baik sesuai dengan harapan dari negara tercinta ini. Dari bacaan pertama kita dengar bahwa Tuhan berjanji akan mendirikan, akan membangkitkan seorang nabi di tengah umatnya. Dan dia akan menaruh firman-Nya pada mulut nabi itu. Sehingga nabi yang berbicara di tengah-tengah umat akan mendengarkan sabda Allah sendiri. Dan nabi yang berbicara itu, karena dia berbicara atas perintah dari Tuhan, dia datang dan tampil penuh wibawa. Walaupun kadang-kadang bangsa Israel kurang mendengarkan dan tidak mau melaksanakan apa harapan-harapan dari Allah melalui para nabinya. Tetapi Tuhan ingin mengutus para nabinya untuk membawa, untuk menyampaikan firman-Nya, ajarannya kepada umatnya. Dalam bacaan Injil, setelah minggu yang lalu kita mendengar Yesus tampil di tengah orang banyak memperkenalkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan mengajak orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil untuk beroleh keselamatan. Hari ini kita dengar dia tampil di rumah ibadat di Kapernaum dan di sana dia mengajar. Dan dikatakan orang takjub mendengar pengajaran dari Yesus. Karena dia bukan seperti orang-orang Farisi, pengajar-pengajar yang lain. Dia berbicara penuh kuasa, penuh wibawa. Itulah yang membedakan cara berbicara Tuhan Yesus dari cara berbicara para pengajar-pengajar lain. Kemudian ada orang yang kerasukan setan, yang kerasukan roh jahat di tempat itu. Dan Yesus mengusir roh jahat itu dari orang itu. Walaupun roh jahat itu sebenarnya mengenal Yesus. Persis orang Nazaret. Allah yang hidup. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan kesaksian dari setan. Dia ingin memberikan kesaksian tentang Allah dengan perkataan dan perbuatannya sendiri. Dan dengan dia menyuruh diam setan itu, bahkan
menyuruh dia keluar meninggalkan orang itu, dan setan itu taat kepadanya, menunjukkan wibawa, menunjukkan bahwa dia sungguh berasal dari Allah. Sekali lagi, orang-orang takjub akan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Bahkan mereka berkomentar, apa ini? Ajaran baru. Karena dia berbicara dengan penuh wibawa, penuh kuasa. Dan dia bertindak juga bahkan setan taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, bila Allah yang berbicara, bila Allah yang tampil dan kerajaannya yang datang di tengah-tengah kita, pantaslah kita bersedia menyambutnya. Bahkan kita sendiri pun dipanggil, diajak untuk menjadi pewarta-pewarta sabda Allah itu. Membawa kewibawaan yang ilahi, membawa kuasa yang ilahi melalui kesaksian kita, melalui kehidupan kita. Dan bahkan kita diajak untuk, kita semua juga dipanggil untuk melawan setan dan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Berjuang untuk mengalahkan mereka dalam berbagai macam godaan dan cobaan kehidupan kita. Supaya dengan kehadiran kita, dengan perjuangan kita, warna dan kehadiran kerajaan Allah bisa tampil. Dan kita semua bisa tampil sebagai utusan-utusan Allah untuk menunjukkan wibawa dan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.